warga Pandeglang Sadayana, video ini merupakan video simulasi kami sebagai calon kepala daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dengan itu, kami berperan sebagai calon Kabupaten Pandeglang dan juga calon wakil bupati Kabupaten Pandeglang. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Nah, video ini juga berisi pemaparan visi misi serta program yang telah kami buat. Selamat menyaksikan bersama kami mewujudkan Pandeglang yang berdaya saing, maju, mandiri menuju Pandeglang yang merakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bersama saya Irma Nurlaili sebagai calon bupati Kabupaten Pandeglang dan juga rekan saya Nabila Yusni Aisyah sebagai calon wakil bupati Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, kami akan memaparkan visi dan misi dan juga program yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Adapun visi kami yaitu mewujudkan Pandeglang yang maju, berdaya saing menuju Pandeglang yang merakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, mewujudkan masyarakat sejahtera melalui kemandirian ekonomi dengan pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, bersih, partisipatif, dan akuntabel, serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur daerah dengan memprioritaskan pembangunan serta menciptakan lingkungan yang asri dan inklusif. Dan yang kelima, menciptakan pelayanan publik yang cepat tanggap, mudah, dan juga handal. Berdasarkan misi pertama yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera melalui kemandirian ekonomi dengan pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah. Hal tersebut bersumber dari masalah utama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Pandeglang menempati posisi terendah di antara kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Banten tahun 2023. Berdasarkan data dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, PAD Kabupaten Pandeglang itu sebesar 291.688.325.049 rupiah dengan realisasi 239.857.655,75 rupiah jika dibandingkan dengan PAD di Kabupaten Tangerang sebesar 3.951.509.859.008 rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang masih sangat ketergantungan pada pemerintah pusat dengan mengandalkan dana transfer dengan pemerintah pusat. Nah, pemerintah Kabupaten Pandeglang bergantung dengan dana transfer sebesar 2.269.288.333 rupiah. Nah, selain itu, terdapat juga isu lain yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Pandeglang. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada tahun 2022 itu mencapai 9,24% dengan sekitar 50.910 penduduk Pandeglang yang menganggur. Dan pada tahun 2023, angka penganggurannya itu mencapai 9,5%. Nah, walaupun pada tahun 2023 itu terjadi penurunan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Kabupaten Pandeglang itu tetap menempati posisi kedua dengan tingkat pengangguran terbukanya tinggi di antara kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Banten pada tahun 2023. Nah, pada misi yang pertama juga kami memiliki program unggulan yaitu PUDAM, Produk Unggulan Daerah Mandiri, yang merupakan program dengan pengembangan produk lokal dan pengembangan objek wisata. Kami akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pandeglang seperti dengan pemanfaatan di potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan,
dengan meningkatkan kualitas produk melalui inovasi produk. Nah, pada objek wisata juga kami akan memanfaatkan digitalisasi untuk melakukan promosi dan memperbaiki akses untuk wisata dan adanya call center dan sistem peringatan dini atau early warning system untuk pemberian informasi mengenai bencana. Nah, pada objek wisata ini juga kami akan mengembangkan desa wisata. Nah, desa wisata ini menjadi potensi untuk meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, karena desa wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang ini memiliki 17 desa wisata yang tersebar di 11 kecamatan. Nah, dengan adanya desa wisata ini, kami akan mengedepankan ekowisatanya, di antaranya yaitu wisata konservasi, snorkeling, spot diving, dan yang tidak kalah penting adalah kami akan menyuguhkan produk-produk lokal daerah setempat. Nah, selain itu kami juga akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah seperti Dinas Pariwisata, swasta, hingga masyarakat agar bekerja sama dan melakukan kolaborasi dan agar menarik investor juga untuk menanamkan modalnya yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, pada misi kedua yaitu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, ini juga bersumber dari masalah utama yaitu pendidikan yang masih terbelakang. Berdasarkan data, rata lama sekolah di Pandeglang itu mencapai 7,15% pada tahun 2023, yang berarti rata-rata pendidikan penduduk Pandeglang baru sampai jenjang SLTP atau setara dengan jenjang SMP kelas 1. Nah, jadi secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Pandeglang ini baru sampai lulus SD dan sedikit yang melanjutkan ke jenjang SLTP. Nah, selain itu juga angka stunting yang tinggi di Pandeglang. Hal ini menjadi isu yang telah berlangsung lama yang ada di Kabupaten Pandeglang, karena hampir sepertiga anak di Pandeglang masih menghadapi masalah pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Nah, Kepala Bidang Kesmas atau Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 ini angka stunting di Kabupaten Pandeglang masih mencapai 28,6% atau sekitar 2.400 kasus yang tersebar di 8 kecamatan dan 10 desa yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, kemudian pada tahun lalu, tahun 2023 juga di Pandeglang, angka stunting ini hanya turun sebesar 0,8% saja dan angka yang turun juga jauh lebih lambat dibandingkan kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Banten pada tahun 2023. Nah, lalu tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, khususnya tenaga gizi, juga sangat terbatas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, tenaga gizi yang ada di Pandeglang hanya sebesar 57 tenaga gizi saja, tidak sebanding dengan orang terkena stunting tersebut. Kami juga memiliki program unggulan pada misi kedua ini. Yang pertama ada Pancer, Pandeglang Cerdas dan Sejahtera, yang merupakan program bantuan sekolah untuk anak-anak yang memiliki potensi tetapi kurang mampu dalam hal ekonomi, dan untuk anak-anak yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolahnya sampai lulus dengan memberikan beasiswa sekolah secara gratis. Pada program kedua, kami memiliki program Gerpanhas atau Gerakan Pandeglang Hidup Sehat, yang merupakan sebuah program yang berfokus pada bidang kesehatan di Kabupaten Pandeglang, yang meliputi pemenuhan akan tenaga kesehatan yang berkualitas dan gedung rumah sakit atau klinik yang memadai,
serta alat-alat medis yang lengkap untuk mewujudkan masyarakat Pandeglang yang sehat. Kami akan meningkatkan kuantitas rumah sakit dan membangun rumah sakit yang baru agar masyarakat yang berada di desa juga tidak usah jauh-jauh datang ke kota untuk berobat. Nah, selain itu juga kami akan melakukan pelayanan home visit dengan kunjungan ke rumah pasien secara langsung sebagai pendekatan juga untuk memahami kondisi kesehatan mereka. Strategi kami untuk percepatan penurunan stunting juga kami memiliki beberapa strategi, yaitu dengan melakukan pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan kepada ibu hamil terkait gizi. Lalu kami juga akan memberikan edukasi terkait pola asuh untuk memberikan ASI eksklusif sebelum 6 bulan, dan kami akan melakukan imunisasi dasar yang wajib dilakukan bagi bayi. Nah, selain itu kami juga akan memberikan sosialisasi mengenai PHBS atau pola hidup bersih sehat pada masyarakat, dan kami juga akan mengadakan gerakan Minggu Bersih untuk melakukan bergotong royong membersihkan lingkungan secara bersama-sama di minggu pagi. Dan kami juga akan melakukan perbaikan sanitasi dan penyediaan air minum yang layak. Selain itu, kami juga akan meningkatkan tenaga kesehatan khususnya gizi yang ada di Kabupaten Pandeglang, dan kami akan meningkatkan kualitas bidan yang ada di Pandeglang dengan tenaga gizi yang terbatas. Nah, bidan ini tuh memiliki peran juga untuk percepatan penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, dengan cara bidan ini kami akan meningkatkan kualitasnya untuk ditingkatin lagi ke jenjang profesi agar bidan-bidan yang ada di Kabupaten Pandeglang ini dapat membantu tenaga gizi dalam menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pada misi kami yang ketiga, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, bersih, partisipatif, dan akuntabel, serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Hal ini sesuai dengan masalah utama yang berada di Kabupaten Pandeglang, yaitu masih tingginya angka korupsi yang ada di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan survei penilaian integritas, pada tahun 2023, Pandeglang ini memasuki zona merah dengan nilai 69 dibandingkan kabupaten atau kota lain yang ada di Provinsi Banten. Maka dari itu, kami membuat visi ketiga ini, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, bersih, partisipatif, dan akuntabel, serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini merujuk pada terwujudnya good governance yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian visi dan misi, serta menciptakan pemerintahan yang transparansi, akuntabilitas untuk menambah kepercayaan kepada masyarakat. Pada misi kami yang ketiga ini, program unggulan kami yaitu untuk menyebarluaskan informasi secara terbuka dan transparan yang akan dilakukan melalui instrumen internet berbasis situs berjejaring yang secara resmi telah dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang, yaitu pada situs resmi https://pandeglangkap.co.id dan juga penggunaan website PPID pada https://ppid.pandeglangkap.co.id untuk membuat informasi publik seperti kinerja Lakip, laporan keuangan, dan juga akses informasi publik lainnya. Nah, pada misi keempat yaitu meningkatkan infrastruktur daerah dengan memprioritaskan pembangunan serta menciptakan lingkungan yang asri dan inklusif, juga bersumber dari masalah utama, yaitu infrastruktur jalan yang masih dalam kondisi rusak. Jalan merupakan infrastruktur dasar yang penting bagi terciptanya mobilitas yang baik. Sepanjang 232,16 km itu berada pada kondisi jalan tidak mantap. Kondisi jalan tidak mantap ini merupakan
gabungan dari kondisi jalan yang rusak ringan dan kondisi jalan yang rusak berat. Nah, berdasarkan data dari Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang tahun 2023, kondisi jalan pada kondisi rusak ringan sepanjang 54,70 km atau 7,47%, dan kondisi rusak berat sepanjang 177,46 km atau 24,23%. Nah, selain itu, sepanjang 268 km jalan yang ada di Pandeglang itu jenis permukaannya belum teraspal. Nah, hal tersebut juga akan memberikan dampak pada terbatasnya produktivitas serta mobilitas masyarakat yang membuat sulit masyarakat untuk pergi ke beberapa wilayah karena masih terdapat jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang yang dalam kondisi belum teraspal dan juga rusak. Kami juga memiliki program unggulan pada misi keempat ini, yaitu yang pertama ada PAJAM, Pandeglang Akses Jalan Mantap, yang merupakan program peningkatan dan perbaikan untuk kondisi jalan yang rusak dan belum diaspal yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dan program ini juga untuk meningkatkan produktivitas serta mobilitas masyarakat agar memberikan akses yang mudah dijangkau antar wilayah. Nah, pada program ini juga kami tidak hanya meningkatkan akses jalan, tapi juga kami akan meningkatkan jembatan yang ada di wilayah sebagai penghubung antar wilayah agar masyarakat dapat memudah akses jalannya. Nah, selain itu juga program kedua yaitu Bangkit, Bangun Kemajuan Infrastruktur Terpadu. Nah, program ini juga merupakan salah satu upaya untuk memajukan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang yang meliputi pembangunan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan seperti RTH atau ruang terbuka hijau, serta kemajuan infrastruktur lain yang dapat menjadi kemajuan bagi sumber daya manusia. Nah, kami juga akan menciptakan fasilitas yang ada di Pandeglang itu agar ramah difabel dengan menyediakan jalur khusus disabilitas dan menyediakan toilet umum khusus agar ramah difabel atau alat bantu yang lainnya. Dengan terciptanya fasilitas yang ada di Kabupaten Pandeglang yang ramah difabel. Berdasarkan misi kami yang kelima, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang cepat tanggap, mudah, dan handal. Hal ini merujuk pada masalah yang sering terjadi di Kabupaten Pandeglang, yaitu sering terjadinya maladministrasi. Tidak hanya di Kabupaten Pandeglang saja, bahkan di Provinsi Banten pun maladministrasi sering terjadi. Ombudsman RI mencatat adanya ribuan maladministrasi yang terjadi di Provinsi Banten sejak tahun 2013 dan sampai dengan tahun 2024. Laporan maladministrasi tersebut mendominasi dari keseluruhan laporan masyarakat tentang pelayanan publik di Banten. Berdasarkan berita yang dilansir pada Radar Banten, pada semester 1 2024, Ombudsman Banten menghitung potensi jumlah kerugian masyarakat akibat maladministrasi pelayanan mencapai 77 miliar. Maka dari itu, kami membuat misi kelima memiliki sasaran, yaitu untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, menciptakan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan publik, menyediakan informasi yang jelas untuk mengenai prosedur, syarat, dan waktu pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, dan juga membangun mekanisme pengaduan yang efektif untuk mendengar keluhan masyarakat dan memberikan umpan balik dengan cepat. Pada misi kelima ini, kami memiliki program unggulan, yaitu berupa Sikapa atau Sistem Informasi Kabupaten Pandeglang. Program ini merupakan langkah untuk mewujudkan dari penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tanggap, mudah, dan juga handal. Program ini direalisasikan dalam bentuk aplikasi, di mana sistem yang dirancang dikhususkan untuk melakukan sebuah pelayanan bagi masyarakat. Dan aplikasi ini juga dibuat ramah untuk difabel, yang dimana nantinya pada aplikasi ini terdapat fitur suara dan menu aksesibilitas yang dapat diatur kontras warnanya, teksnya bisa diperbesar, serta ramah disleksia atau gangguan syaraf pada otak yang menyebabkan kesulitan membaca
menulis dan juga berbicara. Sumber daya Pandeglang luar biasa, gunung yang menjulang dan juga lautnya yang membentang. Mari warga Pandeglang, kita membuat lembaran baru tanpa didikte oleh penguasa. Saatnya kita punya pemimpin yang bisa mengayomi untuk menuju Pandeglang yang mandiri. Untuk warga Pandeglang, saatnya kita membuka lembaran baru dengan jangan lupa pilih nomor 3.